Baik, sekarang saya tanya lagi, selain agama Islam diterima tidak oleh Allah? Jawab yang kompak, selain Islam diterima tidak oleh Allah. Yakin, percaya, beriman. Dalilnya, wa may yabtaghi khairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jelas saudara, jangan seenaknya ngomong semua agama sama, semua umat agama pasti masuk surga, mulut lu bujigong. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya sekali lagi, agama yang benar agama apa? Agama yang ada di sisi Allah agama apa? Bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak jadi orang Islam? Alhamdulillah. Makanya jangan pernah malu untuk menunjukkan identitas Islam. Betul? Ayo saya tanya, masyarakat di sini malu gak ketahuan jadi orang Islam? Yakin? Malu gak pakai peci? Malu gak pakai kain? Malu gak ke masjid? Malu gak ke mushola? Malu gak ikut tabligh? Nggak jujur, anak muda sekarang yang malu ke masjid ada gak? Yang malu ke mushola ada gak? Yang malu pakai kain ada gak? Kadal kebon. Jadi orang Islam ke masjid malu, ke mushola malu. Orang kalau buat maksiat malu, bukan berbuat baik malu. Betul? Betul? Ada lagi anak zaman sekarang pakai nama Islam dia malu, saudara. Malu, di kampungnya dikasih nama bagus, Abdurrahman. Bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Begitu ke Jakarta ganti nama, kenalan, nama ente siapa? Meksi. Kadal kebon. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Ada lagi perempuan dari kampung namanya bagus, Siti Maimunah. Bagus gak? Bagus gak? Pindah ke Jakarta kenalan, oh namanya siapa? Oh nama saya Margaret. Cacing basir. Saya tanya, yang begitu ada gak? Ada gak? Jangan malu saudara jadi orang Islam. Orang-orang tua kita sudah kasih nama kita bagus, Abdullah, Abdurrahman. Saudara Abu Bakar, Umar, Khalid, Abdul Ghani, Abdul Halim. Pakai. Kenapa jadi diganti saudara? Matius, Markus, Tikus, mampus. Pakai nama Islam, jangan malu. Betul? Kira-kira jelas tidak? Nah, maka itu saya mau tanya sekali lagi, semua yang ada di sini bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak jadi orang Islam? Siap jaga Islam? Siap bela Islam? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, jadi belajar dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Di dalam berjuang harus sabar, harus tegak, harus tabah, harus tegas, harus jelas, dan yang paling penting harus ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu saya mau tanya juga nih, kalau udah lihat begitu saudara, sejarah kita punya Nabi, kalau begitu Nabi penakut bukan? Penakut bukan? Kalau begitu Nabi itu hijrah saudara dari Mekah ke Madinah karena takut bukan? Karena kurang sabar bukan? Karena untuk tahta harta wanita bukan? Yakin? Nah sekarang muncul pertanyaan, kalau Nabi hijrah bukan karena takut, bukan karena kurang sabar, bukan juga karena tahta harta wanita, lalu kenapa Nabi harus hijrah? Lima hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih Nabi mesti hijrah saudara? Nah kalau anda mau tahu jawabannya, mari kita lihat dialog yang terjadi antara Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sesaat sebelum Nabi meninggalkan rumah di malam hijrah saudara. Sebelum Nabi meninggalkan rumah di malam hijrah, Nabi tugaskan Ali ibn Abi Thalib untuk tidur di atas tempat tidurnya Nabi dengan berselimutkan kain burdahnya Nabi. Resikonya nanti malam rumah Nabi akan didobrak oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy karena mereka punya rencana kuat untuk membunuh Nabi, dan mereka akan bunuh siapa saja tuh yang ada di tempat tidur Nabi berselimutkan burdah Nabi saudara.
karena mereka mengira itu adalah nabi, saudara. Artinya tugas yang diberikan kepada Sayyidina Ali adalah resikonya mati. Makanya tadi saya katakan, semua sahabat Nabi suruh hijrah, keluarganya dikasih tugas yang berat-berat. Ada yang dikasih tugas siap mati di atas tempat tidur Nabi, saudara. Nggak main-main itu, saudara. Nah, yang menarik, Nabi manggil Sayyidina Ali sebelum keluar dari rumah beliau di malam hijrah. Apa kata Nabi? Ya Ali, kau tahu resikonya kalau kau tidur di pembaringanku? Sayyidina Ali menjawab, tentu aku tahu ya Rasulullah. Nah, ini pertanyaan yang penting adalah Nabi berkata, ya Ali, atakhaf? Wahai Ali, adakah kau takut? Adakah kau takut? Ini resikonya mati. Resikonya nanti ini rumahku didobrak, orang dengan pedang terhunus, dia akan bunuh siapa saja yang ada di balik selimutku. Atakhaf? Apakah adakah kau takut ya Ali? Apa jawab Ali ibn Abi Thalib? Ya Rasulullah, ini Ali ya Rasulullah. Ini cuma seorang pemuda di antara ribuan pemuda yang lainnya. Kalau malam hari ini seorang Ali mati, ya Allah, ya Rasulullah, hanya seorang pemuda yang mati, wahai Rasul. Hanya seorang pemuda. Kalau malam hari ini pemuda Ali mati, besok akan lahir pemuda-pemuda lainnya untuk menggantikan Ali berjuang bersamamu, wahai Rasulullah. Tapi kalau malam hari ini kau yang mati, ya Rasulullah, kau yang dibunuh, ya Rasulullah, kau yang tewas, ya Rasulullah, sementara Islam belum tuntas, Islam belum tuntas, dakwah belum sempurna, kemana harus kami mencari ganti, ya Rasulullah? Ya Rasulullah, biarkan Ali yang mati, asal jangan kau yang mati. Malam hari ini apapun yang terjadi, kau tidak boleh mati, kau tidak boleh dibunuh. Kau harus sempurnakan dakwah, kau harus tuntaskan kewajibanmu untuk menyampaikan dakwah. Biarkan Ali mati, ya Rasulullah. Subhanallah. Saudara, dengan jawaban Sayyidina Ali tadi, di situ kita tahu kenapa Nabi hijrah. Nabi hijrah bukan karena takut. Nabi hijrah bukan karena kurang sabar. Nabi hijrah bukan karena harta tahta dan wanita. Tapi Nabi hijrah untuk menyelamatkan dakwah. Nabi hijrah untuk menuntaskan tugas. Nabi hijrah untuk menyempurnakan kewajiban. Kalau malam hari itu Nabi mati, kalau malam hari itu Nabi dibunuh, Nabi tewas, saudara, Al-Quran belum 30 juz, Islam belum sempurna, dakwah belum tuntas. Kalau Nabi harus mati malam hari itu, hancur ini Islam, saudara. Dan jangan mimpi Islam bisa sampai ke negeri kita, saudara. Maka itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Di malam itu Nabi tidak boleh dibunuh, Nabi tidak boleh mati, Nabi tidak boleh tewas. Nabi harus selamat untuk menyelamatkan dakwah, saudara. Makanya Sayyidina Ali, saudara, sang pemuda remaja, dengan tegas siap mati, asal jangan Nabi yang mati, saudara. Sebab kalau Ali yang mati, Nabi masih bisa mencari sahabat-sahabat yang lain untuk berjuang membantu Nabi. Tapi kalau Nabi yang mati, kemana umat akan mencari pengganti, saudara? Jadi jawabnya, kenapa Nabi hijrah? Untuk menyempurnakan dakwah, menuntaskan tugas dakwah, agar Islam ini sampai kepada generasi-generasi berikutnya, saudara. Dengan kata lain, hijrah Nabi untuk menjaga kesinambungan dakwah, hijrah Nabi untuk menjaga kesinambungan penyebaran Islam, hijrah Nabi, saudara, untuk memastikan Al-Quran turun 30 juz, dakwah Nabi sempurna. Kalau semua sudah sempurna, baru Nabi boleh mati kembali kepada Allah, saudara. Itulah sebabnya begitu turun ayat yang berbunyi, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, saudara, hari ini ya Muhammad, aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Nabi mulai berbisik-bisik kepada beberapa sahabat kalau umurnya sudah dekat, saudara.
Kenapa? Karena Islam sudah sempurna. Al-Quran udah 30 juz. Nabi udah ajarkan semua. Tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji. Nabi sudah jelaskan semua. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana maksiat, mana taat. Semua sudah dijelaskan oleh Nabi kepada umatnya. Tapi di malam hijrah belum tuntas, belum semua. Al-Quran belum selesai diturunkan, saudara. Belum. Nabi belum mengajarkan semua. Andai kata Nabi harus dibunuh pada malam hari itu, hancur Islam ini, saudara. Nah, makanya supaya anda tahu siapa sih yang ngusulin Nabi dibunuh, saudara. Anda tahu begitu terjadi kumpul orang kafir Quraisy di Darun Nadwah, mereka sudah kehabisan akal bagaimana cara membungkam dakwah Nabi. Mereka hina Nabi, mereka fitnah Nabi, mereka teror Nabi, saudara, mereka boikot Nabi, mereka pucuk Nabi, dan lain sebagainya untuk membungkam dakwah Nabi. Semuanya gagal total, saudara. Nah, akhirnya mereka kumpul di Darun Nadwah. Mereka musyawarah, saudara. Mereka berunding, sidang kepada orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy. Harus diapakan ini Muhammad? Ada yang kasih usul. Kalau begitu Muhammad, kita usir saja dari kota Mekah. Terserahlah dia mau tinggal di mana aja. Ada satu kakek-kakek, saudara, jenggotnya panjang, memakai kutroh. Kutroh itu seperti yang dipakai oleh orang-orang Saudi itu, yang merah itu, saudara. Bukan imamah, kutroh, saudara. Ini kakek-kakek ini entah dari mana datangnya, ikut nimbrung dalam rapat, saudara. Ikut nimbrung dalam rapat. Begitu ada mengusulkan usir saja Muhammad dari Mekah, ini kakek langsung angkat tangan. Jangan, jangan. Kalau Muhammad kalian usir, Muhammad akan dapat pengikut. Itu di Madinah pengikutnya udah banyak. Kalau kalian usir itu Muhammad ke Madinah, susun kekuatan, besok Muhammad akan balas dendam dengan kalian. Jangan. Akhirnya masyarakat setuju dengan ucapan si kakek tadi, saudara. Ada yang ngusulin, kalau begitu kita penjarakan saja Muhammad, nggak boleh keluar dari rumah. Kita buat sel, kita tutup, kita rantai, seumur hidup sampai mati Muhammad tidak boleh keluar lagi dari penjara tersebut. Ini kakek langsung teriak, saudara. Jangan, jangan. Kalau Muhammad kalian penjara, maka pengikutnya yang ada di Madinah itu akan atur siasat untuk menyerbu, untuk menyerang, sembunyi-sembunyi masuk Mekah. Begitu kita lengah, Muhammad akan mereka bawa lari. Jangan. Akhirnya ada satu orang mengatakan, ya sudahlah, kalau usir jangan, penjara jangan, kita bunuh saja. Ini kakek langsung berdiri. Itu baru betul. Itu baru betul. Habisi Muhammad. Siapa gerangan si kakek tadi, saudara? Dalam hadis disebutkan, kakek tadi adalah iblis yang sedang berwujud manusia. Jadi iblis tahu, kalau menghancurin Islam, ya bunuh Muhammadnya. Mumpung Islam belum tuntas, mumpung Islam belum sempurna, mumpung Al-Quran belum 30 juz, habisi Muhammad. Muhammad habis, Islam habis. Masya Allah. Siapa yang tahu begitu kalau bukan iblis, saudara? Kira-kira jelas gak? Jelas gak?